Debut JIJ di Serie A akan terjadi. Tijani Riders punya cara tersendiri untuk harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Timnas Indonesia akan berburu pemain diaspora untuk kualifikasi Piala Asia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Matangkan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U17, Timnas Indonesia langsung TC di luar negeri. Timnas Indonesia U16 berencana akan menggelar training camp di luar negeri jelang mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tak cuma itu, uji coba internasional juga akan dijadwalkan. Ya, Timnas Indonesia U16 baru saja menyelesaikan Piala AFF U16 2024. Hasilnya bisa dibilang tidak begitu bagus karena hanya menduduki posisi ketiga. Setelah itu, Timnas Indonesia U16 dihadapkan tantangan yang lebih berat, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Dalam kejuaraan ini, tim Merah Putih berada di grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Oleh karena itu, persiapan yang bagus penting dilakukan. Salah satu cara agar meningkatkan kemampuan pemain adalah menggelar TC dan uji coba di luar negeri. Adapun Timnas Indonesia asuhan Nova Arianto punya target lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bukan cuma dapat tiket ke putaran final Piala Asia U17, tetapi mereka juga harus finish 4 besar. Untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025, roadmap sudah kami berikan ke PSSI. Memang dalam waktu dekat ini kami akan memantau beberapa pemain lagi. Kami akan melihat apakah ada pemain-pemain yang lepas dari pantauan kami dan bisa gabung ke timnas. Roadmap kami juga sama, kami merencanakan training camp di luar negeri, termasuk kami juga meminta uji coba internasional agar pemain Timnas Indonesia U16 makin terasa kemampuannya dan pengalaman di tim agar levelnya ada di atas, ujar Nova Arianto. Pandangan jujur Marcelino Ferdinand terhadap sosok Sintayong di Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand berbicara tentang pandangannya terkait Sintayong di Timnas Indonesia. Marcelino menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan di skuad Garuda. Kedekatan Marcelino Ferdinand dan Sintayong sering terlihat di sesi latihan Timnas Indonesia. Menariknya, Sintayong jadi sosok yang mengorbitkan Marcelino di Timnas kelompok umur hingga saat ini berada di Timnas senior. Selain itu, banyak pemain muda yang saat ini akhirnya namanya bersinar karena mendapatkan banyak menit bermain di Timnas. Marcelino Ferdinand menjelaskan, Sintayong bisa menjadi sosok yang berbeda. Saat di Timnas, dia merupakan pelatih yang tegas dan disiplin. Namun, pada saat tidak bertugas, Sintayong bisa jadi sosok yang mudah berbaur dengan pemain. Mantan pemain KMSK Denze ini melanjutkan, Sintayong merupakan pelatih yang bisa memimpin ruang ganti Timnas. Semua pemain sudah pasti tunduk saat Sintayong memberikan instruksi. Apalagi, pelatih asal Korea Selatan tersebut sering membuat banyak eksperimen saat berada di lapangan. Ya, waktu di luar lapangan lebih enjoy, relax, tetapi dia tegas dan disiplin. Namun, kalau di dalam lapangan, dia salah satu yang mengambil alih semuanya, ujar Marcelino Ferdinand. Marcelino menilai bahwa Sintayong adalah sosok pelatih yang mudah dekat dengan pemainnya. Selain itu, prinsip tegasnya mendapatkan banyak apresiasi dari skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut yang membuat pemain lebih nyaman saat berada di tim. Kami hanya lebih enjoy di luar, akan tetapi kalau di dalam lapangan semuanya terserah dia. Orangnya sangat enjoy, tidak terlalu tegang, jelas Marcelino Ferdinand. Breaking news, pemain Timnas Indonesia seharga 43,45 miliar berpotensi debut di Serie A. Liga Italia yaitu Serie A telah merilis jadwal resmi musim 2024-2025. Bagi pencinta sepak bola Indonesia, jadwal ini menghadirkan kabar gembira dengan peluang debut pemain Timnas Indonesia yaitu JIJ di Serie A. Pemain Timnas Indonesia ini berpeluang melakoni debutnya bersama Venezia saat bertandang ke markas Lazio pada 18 Agustus mendatang. Pertandingan ini menjadi laga pembuka Serie A musim 2024-2025. Musim lalu, JIJ menjadi salah satu pemain kunci Venezia saat meraih promosi ke Serie A di bawah asuhan Paolo Panoli. JIJ tampil di 27 pertandingan di Serie B dan menyumbang 3 gol. Peluang JIJ untuk tampil semakin terbuka dengan kemunculan pelatih baru Venezia, Francesco. JIJ berpotensi menjadi starter di tim utama.
Namun itu juga bisa terjadi jika JIJs tak bergabung dengan tim lain. Pasalnya ada beberapa klub yang sedang mengincar JIJs, diantaranya adalah Inter Milan, Torino, dan juga Parma. Tiga tim ini dikabarkan sangat menginginkan jasa JIJs. Sempat jadi pemain incaran pertama Sintayong, Tijani Raiders punya cara tersendiri untuk harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pelatih tim nasional Indonesia yaitu Sintayong sempat meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan di Eropa yang kebanyakan dari Belanda, termasuk Tijani Raiders pada awal 2022. Ketika masih junior, Raiders pernah membela timnas Belanda U20. Dia 3 kali beraksi dengan seragam tim berjuluk Orange muda itu. Tijani meroket setelah direkrut AC Milan dari AZ Alkmaar. Belum semusim di Milan, ia sudah membuat pelatih Belanda Ronald Koeman kepincut. Tijani pun memperkuat timnas Belanda yang kini berlaga di Euro 2024. Tijani Raiders baru-baru ini berterima kasih kepada fans di Indonesia, khususnya Maluku, yang merayakan kelolosan tim berjuluk Orange itu ke babak perempat final Euro 2024. Lokasi Ambon, Indonesia, terima kasih, ujar Tijani Raiders dengan emot ikon bendera Belanda dan Indonesia di akun TikToknya. Sontak saja unggahan Tijani Raiders pun diserbu warganet Indonesia. Banyak yang berkomentar jika Tijani Raiders punya cara tersendiri untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sebelumnya, Tijani Raiders juga mengunggah ulang video konvoy fans tim berjuluk Orange itu melalui akun Instagramnya. Dalam video itu, sejumlah warga Ambon melakukan konvoy dengan menaiki sepeda motor sembari mengibarkan bendera Belanda. Bahkan Tijani Raiders meminta kepada akun Instagram pengunggah videonya untuk mengirimkan video dalam resolusi HD untuk diposting di akun TikToknya. Di TikTok, Tijani juga rajin membalas komentar-komentar dari warga Indonesia, terkadang dengan bahasa Indonesia. Begitulah cara dia menghormati tanah leluhurnya, meskipun ia tak berkostum timnas Indonesia. Piala AFF U16 tuntas, timnas Indonesia akan berburu pemain diaspora untuk kualifikasi Piala Asia U17. Perjuangan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 sudah selesai, di mana tim asuhan Nova Arianto menduduki peringkat ketiga. Setelah ini, Nova akan mencari pemain diaspora agar bisa bersaing di ajang berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2025. Butuh persiapan yang bagus dan pemain berkualitas di dalam tim agar bisa bersaing. Oleh karena itu, Nova berencana mencari pemain diaspora. Garuda Asia sejauh ini sudah mempunyai 2 pemain diaspora, yaitu Matthew Baker dan Lucas Rafaeli. Pasti kami akan mengecek lagi pemain-pemain diaspora yang memiliki paspor Indonesia. Saya masih menunggu masukan dari beberapa pihak yang bisa berhubungan dengan pemain-pemain diaspora. Jadi kami melihat siapapun nanti pemain diaspora akan dilihat semuanya, ujar Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova tidak mau sembarangan comot pemain diaspora. Syarat utama yang dimintanya adalah punya paspor Indonesia dan kemampuan yang baik.